إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada para santriwati, kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan yang tak kalah pentingnya semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk ilmu yang benar, ilmu yang mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diimani oleh para sahabat, sebuah ilmu yang murni, tanpa ada kreasi, tanpa ada sesuatu yang sifatnya pengurangan ataupun sifatnya penambahan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi harapan kita, karena hidup pada zaman fitnah, memperoleh ilmu yang benar tentunya lebih sulit daripada memperoleh fasilitas. Kita bisa mendapatkan fasilitas bintang 5 kalau kita bisa membayar check-in hotel mungkin seharga 5 juta atau 10 juta. Kita bisa mendapatkan fasilitas mobil yang mewah ketika kita bisa rental dan kita bisa menyewa mobil itu untuk mengantarkan pada tempat tujuan yang kita inginkan. Tetapi sesungguhnya kita mendapatkan ilmu dan kebenaran sebenarnya jauh lebih sulit daripada mendapatkan tempat tinggal di hotel ataupun mendapatkan kendaraan yang mewah. Karena memang sesuatu yang paling langka dalam kehidupan di akhir zaman, yaitu adalah petunjuk sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kita akan menjumpai orang akan banyak mengatakan sesuatu yang dia katakan dan dia proklamirkan bagian dari sunnahnya Rasulullah atau yang bagian datang dari Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Kita berada pada satu zaman ketika orang begitu gampang memalsukan sebuah hadis, kemudian memasukkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya menjadi sebuah keburukan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya kita diberikan petunjuk yang benar dan kita dihindarkan dari berbagai macam kebatilan-kebatilan yang terkadang dibungkus dengan ilmu, terkadang disampaikan dengan dalih-dalih ayat yang didatangkan dan dipaksakan untuk dikaitkan, dan itulah sebuah musibah besar kalau kita tidak berhati-hati pada perjalanan kehidupan kita bersama dengan ilmu yang betul-betul kita jaga orisinalitasnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita memohon kesehatan dan memohon petunjuk ilmu yang benar. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita diberikan karunia dan diberikan anugerah oleh Allah bertemu di Taman Ilmu. Sebuah pertemuan yang kita harapkan semoga menjadi sebuah pertemuan yang bermuara pada taman surga. Tentunya kita merasakan karunia Allah yang begitu besar ketika kita diberikan kenikmatan untuk mendatangi dan melazimi ilmu. Dan ini merupakan karunia yang sesungguhnya harus kita syukuri. Semakin bersih hati kita, indikator hati yang bersih itu beberapa macam. Salah satunya, indikator hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Yang kedua, indikator hati yang bersih adalah hati yang paling mudah sensitif mendeteksi setiap karunia dan anugerah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dalam setiap episode. Apapun yang dia temukan dalam kehidupan, dia selalu punya alasan untuk berterima kasih dan ridho kepada keputusan Allah. Semakin hati kita bersih, semakin kita sensitif. Semakin hati kita bersih, semakin hati kita mudah mendeteksi setiap nikmat yang Allah berikan.
Kayak kaca itu kalau bening, bersih, maka dia mudah memantulkan mentari yang masuk pada ruangan itu ketika terlapisi dengan kaca. Akhirnya ruangan itu menjadi ruangan yang bersinar, terang, karena kaca-kacanya memantulkan setiap sinar mentari yang masuk pada ruangan itu. Sebaliknya, hati yang kotor itu indikatornya banyak. Salah satunya, dia tidak akan pernah betah dan nyaman ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, hati yang kotor itu adalah hati yang sulit untuk mendeteksi dan sensitif terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hidupnya. Sehingga dia mudah untuk mengingat ujian tetapi gampang untuk melupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hidupnya. Dan inilah yang menjadikan kita faham hati yang kotor itu kayak cermin, kayak kaca yang kotor, busam, sehingga ketika kaca itu busam, sulit untuk memantulkan cahaya yang masuk pada satu ruangan. Disebabkan bukan karena lemahnya sinar mentari dan cahayanya, tetapi karena kacanya yang terlalu buram, sehingga tidak mudah cahaya itu masuk menerobos pada ruangan itu. Nah, inilah yang kita deteksi, apakah kita ini pemilik hati yang bersih ataukah kita pemilik hati yang kotor dan keruh. Semakin kita mudah mengingat nikmat yang Allah berikan, semakin gampang kita mengingat karunia yang Allah sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, semakin itu menunjukkan anugerah bersihnya hati kita dan beningnya jiwa kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati, tentunya mengimani hari akhir itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya tidak mengherankan kalau beriman kepada hari akhir termasuk salah satu rukun keimanan. Rukun keimanan salah satunya mengimani hari akhir. Karena sesungguhnya mengimani hari akhir itu memberikan ketenangan. Mengimani hari akhir itu memberikan harapan. Dan mengimani hari akhir itu memberikan kekuatan. Kalau orang itu beriman kepada hari akhir, maka dia tenang. Karena setiap apapun yang dia jumpai, apapun yang pernah dia rasakan di dalam kehidupan, kalau dia mengikuti track yang benar sesuai dengan perintahnya Allah, dia tenang. Karena ada kehidupan berikutnya di hari akhir yang akan dia dapatkan jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ketika dia bersusah payah menjalankan ketaatan sesuai dengan track yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau kita beribadah, tidak ada keimanan pada hari akhir, tentunya ibadah kita tidak akan mampu kuat dikerjakan, tidak akan mampu istiqomah dilakukan. Karena kita tidak memiliki sebuah keyakinan tentang hari akhir yang bisa membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Ini yang pertama. Mengimani hari akhir itu juga memberikan kepada kita sebuah harapan. Karena dengan harapan hari akhir, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka kemudian yang kedua, sesungguhnya mengimani hari akhir itu akan memberikan kepada kita harapan. Karena ada banyak perkara yang tidak bisa kita peroleh pada kehidupan di dunia, dan harapan itu akan kita peroleh dan kita dapatkan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Bukankah ada sebagian dari kita ditakdirkan oleh Allah miskin dan tidak mendapatkan kelapangan harta, tapi dia walaupun miskin dia tetap ridho, dia tetap mengikuti perintahnya Allah. Orang yang ditakdirkan oleh Allah miskin pada kehidupannya, ketika dia mengimani hari akhir, maka dia yakin kemiskinan itu tidak akan bertahan selama-lamanya. Dia akan mendapatkan kelapangan dan mendapatkan kecukupan pada kehidupan di akhirat. Selama dia di dalam kemiskinan yang dia peroleh pada kehidupan di dunia, maka dia tetap berlaku jujur di dalam keimanan untuk mentaati dan meninggalkan setiap larangan yang digariskan oleh Allah. Bukankah ada sebagian dari kita yang tidak diberikan oleh Allah keturunan? Ketika kita tidak mendapatkan keturunan di dunia, lalu kita beriman kepada hari akhir, maka keimanan hari akhir memberikan kepada kita sebuah harapan bahwasanya bolehlah kamu tidak mendapatkan keturunan di dunia, tetapi kamu akan mendapatkan penggantinya di akhirat ketika kamu ridho. Bukankah ada di antara kita yang terdolimi, lalu kita tidak kuasa untuk membalas kedoliman yang ditimpakan kepada kita? Ketika kita mengimani hari akhir, maka kita punya harapan kedoliman yang kita dapatkan, kedoliman yang kita rasakan, ada satu hari di mana hari keadilan itu akan ditegakkan dan setiap orang yang berbuat dolim akan membayar lunas atas kedoliman yang dia berikan.
Disitulah kita paham. Sesungguhnya mengimani hari akhir itu memberikan harapan. Mengimani hari akhir itu juga memberikan kekuatan, karena sesungguhnya ketika kita dalam kehidupan melalui berbagai macam onak dan duri, berbagai macam kesulitan dan kesukaran, kalau kita tidak mengingat hari akhir tentunya sulit dan tentunya susah. Mengimani hari akhir memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk terus berbuat ketaatan dan terus meninggalkan larangan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan berdampak besar pada kehidupan kelak kita di kehidupan akhirat kita. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa mengimani hari akhir termasuk salah satu pilar keimanan yang utama. Sampai-sampai Allah selalu menggandengkan iman kepada Allah, selalu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Karena memang iman kepada hari akhir itu memberikan ketenangan, iman kepada hari akhir itu memberikan kepada kita sebuah harapan, dan beriman kepada hari akhir memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Makanya maaf ya, saya tidak bisa membayangkan dan saya tidak bisa memikirkan kalau ada manusia-manusia yang mereka tidak beriman kepada hari akhir. Kalau ada manusia yang mereka tidak beriman kepada hari akhir, maka yang saya bayangkan bagaimana dia mendapatkan ketenangan, bagaimana dia bisa mendapatkan harapan, bagaimana dia bisa memperoleh kekuatan kalau dia di dalam kehidupan tidak beriman kepada hari akhir. Hari ini tumbuh subur sebuah pemikiran untuk mendustakan keimanan hari akhir. Ada yang terjebak kepada komunisme, terjebak sosialisme, terjebak kepada agnostik, dan sederet pemikiran-pemikiran yang memiliki benang merah bagaimana mendustakan hari akhir. You only live once. Dimana kalau kita membayangkan itu, saya membayangkan betapa perihnya perasaan orang yang hanya beriman kepada kehidupan di dunia dan tidak beriman kepada hari akhir. Mungkin ketika dia tidak beriman kepada hari akhir ketika masih muda, ketika masih kuat, ketika melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan idealisme, mungkin dia bisa menikmati ketika mendustakan hari akhir. Tapi kehidupan terus berjalan. Orang yang mendustakan hari akhir, satu waktu dia akan mengalami kesakitan. Mungkin dia mengalami objek kezaliman, atau mungkin mengalami kehilangan, atau dia mengalami kesukaran yang dia jumpai dalam hidup. Pada saat ketika dia akan merasakan kehilangan, dia merasakan perpisahan, merasakan kesulitan, merasakan sakit menggerogoti tubuhnya, maka pada saat itulah orang di dalam hatinya secara jujur, betul-betul dia itu akan mengarah bahwasanya di dalam hatinya yang terdalam itu dia mengimani hari akhir. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti ya. Inilah pentingnya di dalam kehidupan kita membahas kehidupan hari akhir. Bukan karena kita sok jago, bukan karena kita sok hebat membicarakan hari akhir, tapi membicarakan hari akhir karena sekali lagi memberikan ketenangan, memberikan harapan, dan memberikan kekuatan. Makanya kalau boleh saya ambilkan sebuah contoh realita yang paling terdekat, contohnya saya berpisah dengan ibu, berpisah dengan bapak gitu ya, berpisah dengan kedua orang tua yang sangat cintai, kemudian juga berpisah dengan kakak perempuan saya. Ketika saya mengingat hari akhir akan menjadi tempat pertemuan dan perjumpaan kembali, maka memberikan harapan kepada hati kita. Kita menjadi bisa merubah setiap kesedihan menjadi kegembiraan, merubah setiap tetesan air mata menjadi sebuah harapan kalau kita tahu di hari akhir itu kita akan bertemu dan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang hari ini telah meninggalkan kita ketika tercipta selaksa rindu pada hati dan jiwa kita. Nah, itulah yang kemudian memberikan harapan. Saya jadi teringat kepada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat dari seorang wanita, dari seorang ibu, yaitu Bishr bin Barra' bin Ma'rur. Bishr bin Barra' bin Ma'rur ini putranya meninggal dunia. Bishr ini meninggal dunia di dalam peperangan Uhud. Kemudian ibunya sedih ketika anaknya itu meninggal dalam perang Uhud. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW yang namanya Ummu Bishr. Ummu Bishr kemudian berkata kepada Rasulullah, Laqad arafta maka Nabi Syarfi indi. Wahai Rasulullah Muhammad, kamu tahu tentunya bagaimana kedudukan Bishr di hatiku. Ya Rasulullah, pasti kamu tahu bagaimana kedudukan Bishr di hatiku. Apakah kemudian nanti, ya Rasulullah, apakah nanti setiap manusia ketika mereka berada di kampung barzah mereka,
nanti mereka saling bisa berjumpa dan saling mereka bisa bertemu ya Rasulullah, kata Ummu Bishr. Maka pada saat itu Nabi berkata, setiap ruh ketika berada di kampung barzah, mereka akan saling berjumpa, mereka akan saling bertemu sebagaimana burung saling bertemu dengan burung-burung yang lain di dalam dahan satu pohon. Maka pada saat itu Ummu Bishr ketika mendengarkan jawaban Nabi bahwasanya setiap ruh bisa berjumpa, bisa bertemu sebagaimana burung-burung yang ada di dahan pohon, saking senangnya, maka setiap Ummu Bishr mendapati ada orang yang akan meninggal dunia sakit berat pada kabilahnya dan pada kaumnya. Ummu Bishr itu berkata, sampaikan salam saya ya kepada anak saya Bishr. Dan itu menunjukkan kepada kita sebuah harapan, sebuah kekuatan, sebuah ketenangan kalau kita beriman kepada hari akhir. Maka itulah yang harus kita pahami. Tanamkanlah, tebalkanlah rasa keimanan kita kepada hari akhir, supaya keriput ini tidak perlu menakutkan kita, supaya uban-uban yang kita miliki tidak perlu menakutkan kita, supaya setiap penyakit yang ternyata didiagnosa kepada diri kita tidak pernah menakutkan kita, karena kita tahu keriput, uban, lalu mungkin penyakit yang ditujukan kepada diri kita, ketika kita tahu ada kehidupan berikutnya setelah kematian, tidak mengkhawatirkan lagi uban, tidak mengkhawatirkan kembali keriput, tidak mengkhawatirkan kembali penyakit, selama kita tahu bahwasanya kematian adalah sebuah pintu yang memperjumpakan kita kepada kehidupan kita berikutnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting. Maka setelah kita membicarakan betapa tenangnya kita, betapa harapan itu luar biasa besar di dalam hati kita ketika kita beriman kepada keimanan pada hari akhir, tentunya manusia dalam pusaran hari akhir dan konteks kehidupan mereka di dunia maka terbagi menjadi 4. Jadi manusia dalam konteks kehidupan di akhirat dan pada kehidupan di dunia maka terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada manusia yang mereka diberikan oleh Allah kelapangan, mereka diberikan kekayaan, dan mereka diberikan pula keselamatan dalam urusan di akhirat. Bukankah kita mendapati di dalam beberapa riwayat ada orang yang mereka ditakdirkan kaya oleh Allah, mereka ditakdirkan kaya, mereka ditakdirkan lapang hartanya, tapi seiring dengan kekayaan, karunia yang mereka peroleh di sisi Allah, mereka juga memiliki keimanan. Akhirnya mereka lapang di dunia dan mereka juga mendapatkan kelapangan dalam urusan akhirat mereka. Kita lihat kan sebagaimana kita menjumpai Nabi Sulaiman, dilapangkan dalam urusan dunianya, dilapangkan urusan kerajaannya, tapi ketika meninggal dunia beliau termasuk deretan para nabi dan para rasul yang mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama mendapatkan kelapangan di dunia dan mendapatkan keselamatan dalam urusan di akhirat. Ada yang kedua. Yang kedua itu adalah orang yang mereka mendapatkan kemudahan fasilitas, kemudahan material dalam kehidupan di dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan keselamatan dan kemudahan dalam urusan di akhiratnya. Makanya banyak orang kaya ketika tidak diiringi dengan keimanan, tidak diiringi dengan ketakwaan pada kehidupan mereka, ketika tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, mereka hanya berfoya-foya, bersenang-senang pada kehidupan di dunia. Di dunia dia mendapatkan saldo sedemikian besarnya pada setiap miliaran yang dia miliki pada rekeningnya. Dia mendapati rumah yang luas, dia mendapati mobil-mobil yang mewah, tapi ternyata dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki ketaatan, dia tidak memiliki ketakwaan. Maka harta itu hanya dicicipi sebentar di dunia dan dicicipi sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan di akhirat. Akhirnya di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun kecuali adalah seburuk-buruk tempat kembali, kecuali adalah neraka. Makanya biasanya orang-orang yang masuk ke neraka itu biasanya adalah orang yang terpedaya pada kehidupan di dunia sampai lupa pada sejatinya kehidupan di akhirat. Makanya Allah menyampaikan pada surat Al-Ahqaf, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu menyampaikan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari, ketika neraka itu dibangkitkan, dihidupkan, lalu diperlihatkan kepada orang yang selama hidupnya dia mengkufuri ayat-ayat Allah, maka Allah kemudian
bertanya kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Sudah pergi kan dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian sombong, yang menjadikan kalian angkuh, yang menjadikan kalian menolak dan menampik setiap kebenaran yang aku sampaikan di dalam Quran dan yang disampaikan oleh nabiku. Maka itu sudah tidak ada kan dunia yang kalian menjadikan itu semuanya menyimpang. Pada saat tidak bisa memberikan jawaban para penduduk neraka, maka mereka dijebloskan ke dalam neraka. Ada orang yang selamat di dunianya, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemewahan, tetapi tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dalam urusan di akhiratnya. Ada yang ketiga, orang yang mereka itu tidak diberikan oleh Allah irisan takdir pada kelapangan di dunia. Artinya di dunia dia miskin, di dunia dia fakir. Menjadi miskin bukan aib, menjadi fakir bukanlah dosa. Karena itu memang merupakan bagian dari irisan takdir. Ada yang bertanya, mengapa ada miskin dan kaya, Ustadz? Karena miskin dan kaya berjalan dengan hikmah yang terbaik yang Allah gariskan pada kehidupan manusia. Kalau kehidupan kita tidak ada orang yang miskin, maka tidak ada lagi yang bisa membantu, meringankan beban kita di dalam rumah kita, di dalam mobil kita, di dalam barang-barang yang kita miliki. Kalau tidak ada orang yang bekerja untuk kita, tidak ada yang bisa membantu membangunkan rumah, tidak ada yang bisa membantu membuatkan jalan, kecuali ada orang-orang yang mereka ditakdirkan harus bekerja keras dengan tenaga yang dia miliki, dengan fisik yang dia miliki, sehingga kemudian Allah jadikan orang miskin itu merupakan bagian dari hikmah. Tapi ada orang miskin yang mereka itu taat kepada Allah, mereka taat, mereka ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka taat, mereka beribadah kepada Allah, mereka sempit dalam urusan dunianya berkaitan tentang material dan finansial, tapi mereka nanti diberikan oleh Allah kelapangan dalam urusan di akhirat. Dan ada yang keempat, yang paling parah, orang yang tidak selamat dunianya dan tidak selamat di akhiratnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ini yang kemudian menjadikan kita memahami dan mengerti. Berarti kita berkeinginan besar. Kalau kita membahas tentang what you should know about akhirah, maka kita membahas apa sih perkara yang bisa menjadikan kita selamat pada kehidupan di akhirat kelak. Entah kita miskin, kamu berhak untuk masuk surga. Ketika kamu kaya raya, kamu juga berhak masuk surga. Dan kita ingin mendapatkan keselamatan jalan pada kehidupan kelak kita di akhirat. Ya, apapun yang terjadi pada kehidupan di dunia, maka yang terpenting bukan di dunianya, karena kehidupan di dunia sejatinya pasti kita akan tinggalkan. Yang terpenting itu kehidupan akhiratnya kita. Dan inilah yang menjadikan kita membahas what you should know about akhirah. Ya, jadi tentunya inilah yang kemudian menjadi pembahasan kita. Setelah kita kemudian membahas tentang bagaimana kehidupan kita dan bagaimana yang kita kerjakan untuk bagaimana mendapatkan keselamatan dalam urusan di akhirat, maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada pucuk-pucuk perjalanan akhir dari kehidupan di akhirat. Bagaimana kita membahas tentang fakta pada masalah sirat, sebuah jembatan yang menegangkan, yang kaitan-kaitannya tersambung dengan neraka. Ada orang yang melewatinya sebagaimana kilat, ada orang yang melewatinya sebagaimana orang yang berlari kencang, ada orang yang nanti melewati sirat dalam kondisi terjatuh-jatuh, terbangun dan terjatuh. Ada pula yang mereka ketika melewati sirat tersambet dengan jilatan api neraka sampai terbuai atau terurai isi perutnya. Itu pun masih bisa sampai menuju kepada ujung dari perjalanan sirat. Ada pula yang mereka ketika melewati sirat langsung terjerumus kepada neraka dari kalangan munafik.
Orang-orang yang mereka tidak pernah membela Islam, tidak pernah membela kaum muslimin, orang-orang semacam itu mereka akan dibuat oleh Allah sengsara dalam kehidupan di akhirat. Mereka melewati sirat dengan membawa cahaya orang munafik ini, dan ketika mereka berjalan cahaya mereka mati, dan ketika mati terperosoklah mereka orang-orang munafik ke dalam jurangnya neraka yang paling dalam. Dan setelah itu tempat itu dibuka dan tidak akan pernah dibuka oleh Allah selama-lamanya. Untuk menjelaskan betapa buruknya perilaku orang ketika menjadi munafik. Maka kita kemarin membahas apa saja sih perkara amalan yang bisa menyelamatkan kita dalam urusan kita di akhirat. Apa perkara yang bisa menjadikan kita mudah ketika kita melewati sirat. Karena melewati sirat itu tidak sebagaimana melewati tali dan seutas tali yang terbentang di antara dua gedung. Ya, saya pernah melihat ya, pernah baca ada orang yang dia itu hobinya membentangkan tali antara satu gedung dengan gedung, lalu dia berjalan melewati satu gedung dengan gedung, melewati di atas utasan tali dengan ketinggian puluhan meter dari permukaan bumi, yang mana ketika kepleset risikonya adalah kematian secara fatal. Maka dia melewatinya dengan membawa galah kemudian sampai pada ujung tali di gedung yang lain. Tentunya perjalanan sirat itu tidak sama dengan perjalanan kita ketika kita melewati atau ketika kita menjumpai ada orang yang melewati satu gedung dengan gedung yang lainnya. Kalau melewati di atas satu gedung kepada gedung yang lainnya di atas tali yang terbentang, maka itu dengan exercise, itu dengan latihan. Kalau melewati sirat tidak bisa dengan latihan. Tapi sesungguhnya melewati sirat itu hanya bisa dilalui dengan amal soleh kita. Makanya ada sebuah percakapan yang terjadi kepada salah satu orang yang melewati sirat. Ketika dia menyampaikan keluhannya kepada Allah, "Ya Allah, lima tu'akhirni." Maka dia berkata ketika melewati sirat itu lambat sekali. Maka dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau melambatkan aku? Melambatkan jalanku, melambatkan langkah kakiku ketika aku sedang melewati sirat?" Maka kemudian Allah menjawab, "Aku tidak melambatkan perjalananmu di atas sirat. Aku tidak menjadikan kamu terlambat ketika kamu melewati di atas sirat. Tapi yang menjadikan lambat perjalananmu ketika di atas sirat adalah amalmu sendiri." Nah, itu memberikan sebuah faedah kepada kita. Berarti perjalanan kita ke sirat itu nanti tergantung sangat erat sekali dengan apa yang kita perbuat pada kehidupan di dunia, terutama ketika kita melazimi atau ketika merutinkan amalan-amalan yang secara spesifik amalan itu bisa membantu mudahnya kita berjalan di atas sirat. Dan ini yang kita harus mengerti. Kemarin kita telah membahas beberapa amal yang bisa memudahkan perjalanan kita ketika melewati sirat. Yang pertama yaitu adalah beriman dengan akidah yang benar. Karena seseorang ketika sudah terjebak, tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran, dia tidak akan pernah mampu melewati sirat. Bahkan sebelum mereka melangkah kakinya di atas sirat, mereka sudah terperosok ke dalam neraka. Sudahkah kita mendengar sebuah hadis panjang atau sebuah riwayat yang panjang yang pernah saya sampaikan? Maka manusia nanti ketika mereka sudah berkumpul di padang mahsyar dan di depan mereka itu adalah sirat, maka Allah akan memerintahkan kepada orang-orang yang menyembah Tuhan berhala selain Allah. Allah berfirman kepada manusia, ya, siapapun yang menyembah Tuhan-Tuhan ini ketika di dunia selain aku, maka ikutilah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu. Ada yang mengikuti orang, ada yang mengikuti benda, ada yang mengikuti pohon yang dikeramatkan, ada yang mengikuti siapapun. Lalu kemudian mereka mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sesembahan selain Allah, dan mereka terjerumus kepada neraka tanpa mereka sempat merasakan berjalan di atas sirat ketika mereka langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Ya, tentunya ini yang menjadi sebuah pegangan untuk kita. Beriman kepada Allah dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar itu syarat mutlak perjalanan keselamatan kita nanti di akhirat. Jadi perjalanan yang pertama yang menjadikan seseorang itu selamat di atas sirat itu adalah ketika dia memiliki tauhid yang benar.
akidah yang salimah, akidah yang selamat, yang tidak tersengat dengan kesyirikan dan tidak tersengat dengan kekufuran. Jangan diremehkan kalimat tauhid, karena sesungguhnya kalimat tauhid merupakan kalimat yang menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Mari kita merenungkan sebuah riwayat yang datang dalam riwayat Bukhari. Ada manusia di antara umatnya Nabi yang terpilih, dia berdiri di hadapan Allah. Dia memiliki 100 kartu. 99 kartu yang dia miliki pada perjalanan hidupnya diisi dengan berbagai macam kemaksiatan. Kartu pertama dibuka, kartu yang kedua dibuka, kartu yang ketiga dibuka. Jumlahnya ada 99. Pada setiap kartu yang dibukakan oleh Allah kepadanya berisi catatan dosa dan berisi dengan catatan kemaksiatan penuh. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, apakah ada yang kamu ingkari dari catatan dosamu ini pada lembaran 99 ini? Tidak ada yang aku ingkari ya Allah, dia sudah lemes. Apakah aku mendolimi kepada dirimu dengan catatan ini? Engkau tidak mendolimi aku ya Allah. Orang itu sudah tertunduk lemas, lunglai ketika dia menghadapi 99 kartu lembaran yang dihamparkan oleh Allah itu berisi dengan dosa dan kemaksiatan dia. Lalu Allah berkata, tapi masih ada satu kartu. Masih ada satu kartu yang kamu telah melakukan kebaikan pada kartu itu. Lalu kartu itu yang ke-100 kartunya dibuka. Dan kartunya itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia lemes dan dia berkata, apalah fungsi satu kartu ini dibandingkan 99 kartuku yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian Allah meletakkan bagaimana 99 kartu yang berisi dengan dosa dan kemaksiatan di dalam satu sisi timbangan. Kartu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan inti dari kekuatan akidah yang benar, tauhid yang salimah, diletakkan pada sisi timbangan yang satunya. Dan ternyata timbangan yang diisi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat daripada 99 kartu yang berisi dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah yang sering saya sampaikan dan saya tidak akan bosan memperingatkan. Menjaga tauhid itu merupakan hal terwajib pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya dikit, itu lebih buruk daripada orang yang akidahnya benar tetapi dosanya banyak. Ada orang yang akidahnya benar, dia tidak pernah syirik, dia tidak pernah kufur. Walaupun dosanya banyak, mungkin dia zina, mungkin dia minum khamr, itu lebih baik daripada orang yang dosanya dikit tetapi akidahnya rusak. Ya, ada orang yang akidahnya rusak. Dia mengatakan Allah punya anak, dia mengatakan Allah punya orang tua, dia mengatakan Allah punya anak perempuan. Akidahnya rusak, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak minum khamr, walaupun dia tidak menzalimi. Ini lebih buruk daripada orang yang akidahnya benar. Tidak mau berbuat syirik, tidak mau mendekati kekufuran, tidak mau mendekati kesyirikan, walaupun dosanya banyak. Maka dia masih besar kemungkinan untuk mendapatkan rahmatnya Allah selama akidahnya itu akidah yang benar. Makanya saya sampaikan, Dajjal tidak akan pernah tergiur dan tergoda untuk mengambil apa yang tidak berharga bagi kehidupan Dajjal. Dia tidak tergoda untuk mengambil rumah kita, dia tidak tergoda untuk merenggut mobil kita, dia tidak akan pernah tergiur untuk mengambil harta dan emas yang kita miliki, karena bagi Dajjal itu tidak ada artinya. Tapi yang paling diinginkan Dajjal itu apa? Keimanan. Supaya keimanan itu dicabut dari hati manusia, dicampurkan dengan kesyirikan, supaya menggagalkan manusia dari surganya Allah. Makanya kalau kita tanya sama para ulama, doa apa yang penting Ustaz? Mintalah kepada Allah setelah kamu meminta surga, dijauhkan dari neraka, meminta istiqomah, mintalah kepada Allah supaya kamu diberikan hidayah iman yang tidak tersengat dengan kesyirikan, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Karena ketika imanmu tidak tercampur kesyirikan, walaupun tidak menafikan, ada orang yang mereka itu akidahnya benar tetapi dosanya banyak, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang tadi saya sampaikan, maka walaupun catatan dosanya sepanjang 99 lembaran, tetapi akidahnya masih betul-betul bersih,
maka sesungguhnya dia masih besar kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena syarat mendapatkan ampunan Allah dan meraih rahmat itu apabila akidahnya benar. Ada nggak orang yang berbuat syirik, orang yang baik? Ada. Orangnya baik, orangnya tidak mendolimi, mungkin orangnya tidak zina, tapi akidahnya rusak, tetapi perilakunya kesyirikan. Ada nggak orang yang akidahnya benar, dia tidak tersengat dengan kesyirikan, tetapi dosanya banyak? Ada. Dia kalau sudah bicara syirik, dia tutup, dia tegas, nggak mau dia. Walaupun terkadang masih zina, walaupun terkadang masih minum khamr. Orang semacam ini adalah orang yang masih diberikan kesempatan mendapatkan ampunan, memperoleh rahmat, selama dia betul-betul masih menjaga keimanan dia. Melewati sirat, tidak ada keselamatan kecuali kepada mereka yang menjaga akidahnya sampai dia menutup mata pada hari yang terakhir. Makanya mintalah kepada Allah setiap hari. Jangan pernah lewatkan mentari yang terbit dan rembulan yang datang, kecuali kita memohon supaya kita diberikan kekuatan di dalam akidah yang benar, di dalam tauhid yang lurus, tidak tercampur dengan kesyirikan dan tidak tercampur dengan kekufuran yang membatalkan akidah. Hari ini tuh diaduk-aduk masalah akidah, ya. Jadi akidah itu pengen dihancurkan pilarnya, supaya orang itu tidak lagi mengerti tentang akidah. Dihadapkan dengan berbagai macam narasi, dihadapkan dengan berbagai macam tema yang sensitif, yang ujungnya kalau orang tidak kuat memegang akidahnya, dia bisa melepas akidah itu dan dia bisa mengikuti apa yang menjadi viral dan trending di kehidupan masyarakat. Padahal sekali lagi, akidah itu merupakan harga paling pokok untuk menjadi keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Saya baik, kamu baik, kalian baik, tapi akidahnya rusak, kebaikan kita tidak akan menyelamatkan kita. Mari kita melihat nyata Abu Thalib. Abu Thalib itu baik, membela Nabi, menjadi pendampingnya Rasulullah, selalu menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Bahkan ketika Nabi dan para sahabat diboikot di kota Mekah, maka beliau pun termasuk orang yang diboikot. Tapi semua kebaikan Abu Thalib yang begitu berlimpah, ketika dia betul-betul membuktikan pembelaan dia kepada Rasulullah, itu tidak ada harganya di sisi Allah. Ketika kebaikan Abu Thalib tidak disertai dengan komitmen menerima akidah yang salimah, menerima akidah yang benar. Dia tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini yang tidak diucapkan lisannya sampai pada hari dia meninggal dunia, maka menjadikan samudra kebaikan Abu Thalib tidak menjadi berharga di sisi Allah. Jangan hanya menjadi baik, tapi pastikan kita menjadi benar. Dan saya tidak akan bosan untuk mengingatkan untuk menjaga akidah. Hari ini yang betul-betul dirusak pertama kali adalah urusan akidah. Bagaimana kita tidak memiliki tauhid yang benar, bagaimana kita tidak memiliki akidah yang benar. Kalau seseorang sudah rusak akidahnya, walaupun sholat, walaupun puasa, tapi kalau sudah rusak akidahnya dengan kesyirikan, sholatmu, puasamu tidak akan bisa menjamin keselamatan. Karena yang menjamin keselamatan adalah ikatan hati kita yang tidak tersusupi dengan kesyirikan kepada Allah. Itulah akidah yang benar. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Yang kedua yang kemudian sudah kita pelajari adalah memenuhi kebutuhan kaum muslimin
Itu merupakan salah satu sebab kita dimudahkan ketika melewati sirat. Yang ketiga, salah satu di antara perkara yang bisa mengokohkan langkah kita ketika berjalan di atas sirat, ketika kita menepis ghibah dari saudara muslim. Siapapun yang menepis ghibah yang menimpa kepada temannya, menimpa kepada sahabat yang dia kenal, ada orang yang membicarakan keburukan, lalu kita tampil untuk membela kehormatannya ketika orang sedang berusaha untuk menjatuhkan kehormatan orang yang kita kenal, lalu kita membela dan memberikan pembelaan kepadanya, orang-orang semacam itu yang akan diberikan kekokohan, diberikan penguat pada perjalanan dia ketika berjalan di atas sirat. Makanya kalau kita melihat ada orang digibahin, tampil, berikan pembelaan, supaya ketika nanti hari ketika ditampakkan keburukan kita, Allah memberikan pembelaan ketika kita pernah memberikan pembelaan kita kepada hambanya Allah ketika di dunia. Sirat, maka dia tidak akan mampu menggoyangkan kaki orang yang sepanjang hidupnya selalu menjadi pembela kehormatan saudara-saudara kaum muslimin. Sirat tidak akan pernah mampu dia itu untuk menjatuhkan seseorang yang di dalam kehidupannya, maka dia selalu membela kehormatan seorang muslim dan dia selalu berusaha menjadi orang yang menjaga kuat kehormatan orang yang ada di sekitarnya. Memang tampaknya sederhana membela saudara kita dari ghibah. Tampaknya sederhana, tapi ternyata efeknya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena kekuatan sirat saja, yang malaikat saja ketika melihat sirat mereka ketakutan sampai mereka mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat saja ketika melihat sirat itu diciptakan oleh Allah, maka para malaikat itu sampai mereka berdoa, ya Allah maha suci engkau, tidaklah kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya, setelah mereka ketakutan ketika mereka melihat sirat. Ternyata sekuat itu sirat sampai menjadikan para malaikat ketakutan ketika sirat itu diciptakan. Ternyata sirat tidak akan pernah mampu menggoyangkan langkah kaki manusia yang pernah menepis ghibah dari saudaranya. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, kita ini selalu dituntut untuk berprasangka yang baik. Salah berprasangka itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Ketika kita melihat ada orang berprasangka buruk kepada saudara kita yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, tapi kita tahu dia beriman kepada Allah, berikanlah pembelaan. Pembelaanmu mungkin tidak berarti di dunia, pembelaanmu mungkin tidak dikenal oleh manusia, pembelaanmu mungkin tidak dimuat oleh portal-portal online nasional, tapi pembelaanmu akan dicatat dan diabadikan oleh Allah supaya menjadi alasan. Ketika sirat itu dibentangkan, ada nama di atas sirat itu yang diisi oleh para pemilik nama yang dulunya ketika hidup di dunia mereka membela kehormatan saudaranya ketika digibahin. Makanya Masya Allah ya, kalau membela kehormatan saudara kita yang digibahin, sedemikian besarnya Allah memberikan keutamaan ketika di atas sirat. Sekarang kita bayangkan sebaliknya. Mafhumul mukhalafah itu, pemahaman sebaliknya itu, gimana besarnya dosa orang yang ghibah ketika membicarakan keburukan di belakang kita, walaupun di depan kita dia berbuka manis dan dia memberikan seakan-akan kebaikan, tapi justru menikmati keburukan kita ketika tak ada kita di samping mereka. Itu hal yang besar dan itu bisa merusak bagaimana kehidupan seseorang di akhirat. Kadang-kadang manusia mampu menjaga diri dari khamr. Ayo kita ke diskotik, loh, memang kamu nggak ngelihat saya sudah ngaji. Ayo kita makan babi, kita merasa jijik. Ayo kita berjudi, kita kemudian marah kepada orang yang mengajak kita. Tapi ternyata setan itu begitu mudah untuk menjadikan kita merespon ketika ada orang tiba-tiba ngomong di depan kita. Kamu tahu nggak, ibu itu sekarang begini, fulana itu sekarang begini, ustadz fulan itu sekarang begini. Lalu kita terhanyut tanpa kita sadari. Semakin kita terhanyut, maka tarikan hanyutan dari ghibah itu lebih kencang daripada tarikan laut ketika berlari ke tengah pantai. Inilah yang menjadikan kita berhati-hati. Banyak di antara manusia, kata para ulama salaf,
Ada banyak manusia yang rugi di akhirat. Padahal dia tidak berzina. Dia tidak minum khamar. Dia tidak berjudi. Tidak pernah membunuh. Tidak pernah melakukan dosa-dosa yang dipandang buruk oleh manusia. Tapi di akhiratnya dia berantakan. Apa yang menjadikan dia berantakan? Ketika dia begitu rapuh kalau sudah bicara tentang kehormatan seorang muslim. Dia mudah jatuh. Dia mudah berprasangka. Dia mudah memvonis, dia mudah terseret untuk kemudian ikut-ikutan untuk membenci dan menghujat. Pada perkara itulah yang rusak, pada perkara itulah yang akan menjadi kecelakaan bagi kehidupan seseorang di akhirat. Tepis gibah. Ada orang gibahin orang yang antum kenal, walaupun orang itu juga antum tidak sukai. Antum misalnya nggak suka orang ini, tapi ternyata tiba-tiba antum dihadapkan pada satu kondisi, ada orang yang kenal antum, ada orang yang kenal kita, di mana dia tahu kita tidak terlalu cocok dengan fulan, lalu mengajak kita untuk bicara tentang fulan, dan kita tampil membelanya walaupun di dalam hati kita memang tidak cocok sama dia. Insya Allah amalan itu sederhana. Memang tidak sekuat ketika kita harus tawaf ratusan kali, memang tidak sekuat sebagaimana kita khatam Quran, memang tidak setampak bagaimana kita sedekah sampai ratusan juta, tapi amalan itu kalau ikhlas kita lakukan, terutama ketika membela kehormatan seorang muslim yang sebenarnya kita juga nggak cocok kepada itu, tapi kita menjaga betul kehormatannya, maka sirat tidak akan pernah menggoyang kaki orang yang mereka membela kehormatan saudara muslim. Sirat itu tidak bisa bergoyang kalau ditapak sama orang yang selama hidupnya membela kehormatan seorang muslim. Ini yang kita sering lupakan dan lalaikan. Yang keempat yang sudah kita pelajari adalah bagaimana kita berusaha untuk kemudian menjadi orang yang melazimi sholat 40 rakaat, 40 kali sholat di dalam mengetahui takbiratul ihram bersama imam. Siapapun yang mereka mengetahui takbiratul ihram bersama imam 40 hari berturut-turut tanpa terputus, merekalah mereka yang akan melewati sirat sebagaimana dia berjalan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa khawatir ketika berjalan di atasnya. Makanya saya teringat perkataan dari Imam Ad-Dhahabi, kalau kamu sudah menemukan seseorang kok dia meremehkan bagaimana pentingnya takbiratul ihram bersama imam, maka cucilah tanganmu dari dia. Artinya jangan dekat-dekat sama mereka. Ini bagi yang sholat berjamaah saja meremehkan takbiratul ihram, ternyata kita diperintahkan untuk menjaga jarak, apalagi dengan orang yang tidak pernah ke masjid. Makanya 40 hari bersama takbiratul ihram bersama imam itu penting, karena itu akan menjamin keselamatan kita dari dua belenggu, belenggu kemunafikan dan belenggu api neraka. Rasulullah bersabda di dalam salah satu riwayat yang sahih, man shalla ma'al imam yudriku takbiratul ihram arba'ina sanatan kutiba lahu bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Siapapun yang sholat berjamaah, dia mengetahui takbiratul ihramnya imam ketika sholat, dia Allahu Akbar pertama kali, dia sudah berada tepat di belakang imam, mengetahui suara takbiratul ihram selama 40 hari, tidak pernah terputus berturut-turut, dipastikan kata Nabi, dia tidak akan pernah tersengat dengan kemunafikan dan api neraka. Digaransi, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, dia tidak akan pernah tersengat oleh api neraka. Kakinya tidak akan pernah menjadi gosong dengan jilatan api neraka. Ustadz, bagaimana dengan perempuan? Sudah kita bahas kan? Kalau perempuan ingin mengamalkan hadis ini supaya telapak kaki kita tidak terjilat dengan api neraka, yaitu adalah dengan kita ketika mendengar adzan yang berkumandang di masjid yang paling dekat dengan rumah kita, langsung kita melaksanakan sholat tanpa mengundur nanti, tanpa mengundur habis cuci piring, tanpa kita mengundur nanti habis ngambil pakaian, tapi langsung sholat selama 40 hari berturut-turut. Kalau perempuan tidak perlu repot datang ke masjid, cukup di dalam rumahnya, dia mendengar adzan, menunggu sekitar 5 menit, 10 menit sebagaimana kebiasaan iqamat di masjid kompleknya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dan keutamaan yang persis sebagaimana yang laki-laki datang ke masjid. Itulah yang kita sudah pelajari. Sekarang kemudian kita mempelajari apalagi yang kemudian bisa mengkuatkan dan mengokohkan kaki kita. Bagaimana tapak kaki kita ketika melewati sirat tidak bergetar, tidak ketakutan.
Maka kemudian ini yang kelima, kata para ulama, yaitu adalah mereka yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan. Mereka dititipi oleh Allah dengan anak perempuan. Lalu dia bersabar ketika dia mendidik anak perempuannya, sampai anak perempuan itu betul-betul terjaga dari dosa, terjaga dari kemaksiatan. Maka sesungguhnya anak perempuan yang dia jaga dari kemaksiatan, dari dosa besar, tercukupi haknya sebagai seorang manusia dengan baik dari orang tuanya, kanat hijaban minan nar. Maka kata Nabi, setiap kamu merawat anak-anak perempuan, lalu kamu merawatnya, memenuhi kebutuhannya, bersabar atas seluruh gejolak yang dimiliki sama anak perempuan ketika kamu merawatnya, maka anak perempuan itu akan menjadi hijab, menjadi tembok penghalang antara kita dengan neraka. Pertanyaannya, kenapa kok yang disebutkan secara spesifik adalah anak perempuan? Bukankah memelihara anak laki-laki juga punya keutamaan? Betul, betul. Memelihara anak itu pada dasarnya memiliki keutamaan yang besar. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dosa ketika kita merasakan kelelahan merawat anak-anak kita. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi kenapa yang disebutkan di dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Bukhari, itu adalah anak perempuan, Ustaz? Kenapa harus spesifik anak perempuan? Pertama, karena memiliki anak perempuan itu terkadang menjadi nomor kedua setelah keinginan orang tua memiliki anak laki-laki. Biasanya begitu. Biasanya itu pengen punya anak laki-laki. Baru setelah itu baru anak perempuan setelah dapat anak laki-laki. Pada zaman dulu ketika Islam baru datang di Arab, memiliki anak perempuan itu aib. Itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki anak perempuan itu pengorbanannya besar. Kenapa? Kita yang melahirkan sebagai ibunya, kita yang merawat sebagai bapaknya, tapi ketika dia mekar, bertumbuh kembang, ketika dia dalam masa-masa matangnya, dia dipetik sama laki-laki, dan akhirnya ketika dipetik oleh laki-laki dengan pernikahan, dia ikut kepada suaminya, dan taatnya kepada suami lebih besar daripada taatnya kepada kita. Selaku bapaknya yang mencebok, yang kemudian membersihkan kotorannya, lebih besar daripada taatnya dia kepada ibu yang melahirkan dia. Itu kan pengorbanan besar itu. Belum lagi yang keempat alasan, kenapa kok spesifik anak perempuan? Karena anak perempuan dengan gejolaknya, dengan perasaannya, maka lebih rumit daripada kita mendidik anak laki-laki dengan logikanya. Nah, inilah alasan kenapa disebutkan perempuan. Makanya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsin ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapapun mereka yang diberikan anak perempuan, lalu kemudian dia memberikan haknya, menjaganya, merawatnya, dan memberikan kepadanya perlindungan, sehingga dia terjaga dari dosa-dosa besar dan terjaga dari kekurangan dan kelaparan, kunna lahu sitran minan nar. Maka sesungguhnya itu akan menjadi penjaga dan sitar dari penghalang orang itu dari neraka. Jadi ketika dia melewati sirat, api neraka tidak bisa mendekat kepada tapak kaki yang ada di atasnya ketika melewati sirat, ketika tapak kaki itu adalah tapak kaki yang bersaksi dia memiliki anak perempuan yang dia berikan hak dan kewajibannya, dan dia jaga dari dosa dan kemaksiatan. Dan tentunya kita harus paham loh, menjaga anak perempuan itu sulit ketika kita hidup pada zaman fitnah semacam ini. Termasuk di antara konsekuensi zaman fitnah itu apa? Tersebarnya perzinahan. Nah, ini hati-hati. Karena kemudian kalau sampai ada seorang ibu, ada seorang bapak, kok dia longgar sampai terjadinya perzinahan, dan tidaklah perzinahan itu terjadi karena longgarnya seorang bapak dan seorang ibu ketika dia diwajibkan oleh Allah untuk menjaga anak perempuannya, tidaklah perzinahan yang dilakukan oleh seorang anak ketika itu dibawa sampai mati tanpa dia bertobat, kecuali ketika nanti di hadapan pengadilan Allah ketika dihisab, anak perempuan itu akan menyeret bapaknya, kemudian menyeret ibunya. Makanya ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh ahlul hikmah. Jadi manusia itu nanti ketika disidang oleh Allah, ada perempuan yang berzina yang ditanya sama Allah, lima zanaita, kenapa kamu berzina? Perempuan itu berkata, saya berzina karena bapak saya membiarkan, ibu saya mendiamkan. Saya tidak pernah diberikan arahan. Mereka tidak pernah mengatakan kepada saya betapa besarnya dosa perzinahan. Dan itu merupakan salah satu hal yang
bisa terjadi dalam kehidupan di akhirat. Kita paham ya, zina itu merupakan seburuk-buruk jalan. Dia merusak 4 perkara sekaligus. Merusak nasab, merusak kehormatan, merusak akal, dan merusak agama. Dan 4-4-nya langsung rusak. Riba merusak akal dan merusak agama. Mencuri, membunuh, merusak kemudian nasab. Berjudi, merusak kehormatan. Tapi berzina, kata para ulama, 4-4-nya rusak. Kehormatannya rusak, karena kehormatan seorang wanita adalah pada sesuatu yang Allah jaga darinya ketika Allah memberikan dia semenjak dia lahir. Kemudian rusak kemudian nasabnya, kalau dia berzina sampai dia hamil, maka nasab anaknya menjadi rusak. Kemudian rusak agamanya, karena sesungguhnya seburuk-buruk dosa setelah dosa kesyirikan adalah dosa perzinahan. Dan merusak akal, karena apa? Tidak ada akal yang bisa menerima seorang laki-laki yang belum berkomitmen apa-apa, tapi dia bisa menikmati dari wanita yang dia terjang kehormatannya tanpa dia memiliki komitmen apa-apa. Saya itu cukup sedih sekali pernah melihat tayangan di timeline gitu atau di feed gitu. Ada laki-laki yang cerita dengan senyum, ketawa. Udah berapa kali nidurin perempuan, dia berkata mungkin 1000 perempuan kali. Lalu dia sembari ketawa. Saya bukan merasa lebih baik daripada beliau, enggak. Tapi saya berpikir, kalau ada di antara 1000 perempuan yang dia zinai, sembari dia ketawa, dan salah satunya adalah anak perempuan saya, apa enggak remuk hati saya sebagai seorang bapak? Dan hari ini, berzina itu dianggap kasus yang biasa sekali. Sampai ada orang pezina tidak pernah menyesal dengan perzinahannya, dia tetap dipuji oleh banyak orang. Tanpa orang merasa risih dengan kasus perzinahan, ketika belum pernah ditemukan sebuah komitmen dia untuk menyesali perbuatan zinanya. Padahal Masya Allah. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham, kalau kamu ingin langkah kakimu selamat ketika kamu melewati sirat, kamu diberikan keturunan perempuan, jaga anak perempuan. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Dan zina itu, kata Imam Syafi'i itu apa? Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu beda dengan dosa-dosa yang lain, kata Imam Syafi'i. Zina itu utang. Wa qada'uhu fi ahlihi. Dan kalau kamu sudah berzina sama orang, wa qada'uhu, kamu cara membayarnya itu dengan anggota keluargamu yang mungkin akan dizinai sama orang lain. Makanya kalau ada laki-laki nakal, biasanya Masya Allah ya, saya tuh sering jumpai ada orang-orang hijrah itu. Mereka itu ketika hijrah itu salah satu yang unik yang saya pernah dapati ngobrol dengan seorang laki-laki, dia ngomong gitu. Saya ini nakal Ustaz, cerita macam-macam. Saya kemudian kalau sudah mulai detail dia menceritakan dosanya, selalu saya ngomong sudah nggak usah diceritain detail. Allah itu suka kalau antum bertobat nggak usah cerita detail dosa. Lalu di ujung ngobrolan saya, dia ngomong gini, saya tuh nggak pengen punya anak perempuan Ustaz. Saya kemudian sudah tahu arahnya kemana. Saya kemudian ngobrol lagi. Kenapa antum nggak pengen punya anak perempuan? Takut Ustaz dengan apa yang pernah saya lakukan. Itu secara fitrah. Padahal dia orang yang sebenarnya baru ngaji. Tetapi secara fitrah dia sudah tahu bahwasanya apa yang dia lakukan ketika muda itu
dia diiringi dengan ketakutan dan kekhawatiran itu akan tertimpa kepada anaknya. Makanya betul kata Imam Syafi'i, zina itu utang. Kalau kamu sampai berzina, cara membayar utangmu itu dengan anggota keluarga. Makanya ini yang menjadikan kita harusnya betul-betul paham. Karena mendidik anak perempuan itu berat. Itulah yang menjadikan kita harus betul-betul menjaga bagaimana dengan keimanan anak-anak kita. Suami kita harus betul-betul dia berfungsi sebagai security yang betul-betul menjaga permata yang Allah kirimkan kepadanya. Kadang-kadang ada bapak tidak mau menitipkan emas batangannya kepada laki-laki, tidak mau menitipkan handphonenya kepada laki-laki asing, tapi anehnya banyak bapak-bapak yang justru membiarkan anaknya perempuan dibawa sama laki-laki, padahal dia tidak mau menitipkan emas batangan yang dia punya kepada laki-laki itu. Seakan-akan, maaf ya, ini teguran untuk saya, evaluasi untuk saya dan semua. Seakan-akan anak perempuan kita lebih murah daripada emas batangan dan lebih murah daripada gadget yang kita miliki. Handphone kita tidak akan kita serahkan sama laki-laki itu. Emas batangan kita tidak akan kita serahkan sama laki-laki itu. Tapi justru anehnya, ada laki-laki kemudian ngajak anak perempuan kita belum menikah, belum ada keinginan untuk menikah, dia masih bercanda, masih bermain-main, dan itu bermain-mainnya dengan anak kita. Tapi dengan begitu polosnya kadang-kadang kita bisa berkata, ya udah nggak apa-apa, pergi nanti jam 9 pulang ya. Padahal kita pada saat itu sedang gambling pada urusan kehormatan anak kita, bukan hanya di dunia tapi kehidupan di akhirat. Kalau sudah berzina sampai terjadi perzinahan dan akhirnya terjadi pembuahan, urusannya bisa panjang dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Makanya saya pernah bercerita di satu video, mungkin pernah banyak yang dengar, ada seorang bapak-bapak datang kepada saya ketika saya habis menceritakan tentang sebab-sebab terjadinya perzinahan. Dia meluk saya, dia nangis. Maka saya sudah mulai meraba, jangan-jangan tangisan beliau berkaitan pada tema yang baru saja saya sampaikan di masjid itu. Setelah agak reda, beliau berkata, Ustadz, saya dulu berzina. Perzinahan saya membuahkan kehamilan wanita yang saya zinai. Dia mengandung, Ustaz. Dan anak saya dengan pacar saya akhirnya menikah, Ustaz. Lalu kemudian kami menikah, kami akhirnya sudah hijrah, alhamdulillah sekali. Insya Allah semoga Allah terima taubatnya, karena ampunan Allah lebih besar daripada perzinahan selama kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Dan memang betul dari wajahnya beliau, mimiknya beliau, penampilannya beliau memang menggambarkan beliau sudah bertobat. Sama istrinya, dari pakaiannya, dari hijabnya. Sang suami mendekap saya, sang ibu tertunduk di belakang. Kemudian beliau berkata, anak perempuan saya sekarang sudah menginjak SMA, Ustaz. Nanti kalau dia menikah, boleh nggak saya menikahkan, Ustaz? Saya bilang, maaf ya Pak, Bapak tidak bisa menikahkan. Walaupun saya sudah bertobat, walaupun Bapak sudah bertobat. Kenapa, Ustaz? Karena nasab anak Bapak yang didapatkan sebelum pernikahan, nasabnya kepada tempat terjadinya perzinahan dan tidak dinasabkan kepada Bapak. Beliau ngulang kembali pertanyaannya. Walaupun saya sudah bertobat dan istri saya bertobat, Ustaz, walaupun Bapak dan Ibu sudah bertobat, nasabnya tidak bisa diperbaiki. Masya Allah itu. Beliau menangis. Terus kemudian beliau menyampaikan kepada saya, terus nanti kalau anak saya nikah, sampaikan kepada wali hakim. Kalau anak saya meminta saya, gimana Ustaz? Bapak kalau mau menceritakan silahkan, tapi menurut saya tidak usah diceritakan. Bapak ngomong, saya tidak bisa nikahin nak, tapi saya hadir. Bapak tidak usah membuka dosa Bapak di hadapan anak Bapak. Tidak perlu. Membuka dosa itu tidak usah. Allah itu paling suka kalau dosa sudah ditutupin, kita tidak usah membuka. Allah itu paling tidak suka kalau dosa sudah ditutupin, lalu kemudian kita tergopoh-gopoh membuka dosa itu kepada orang lain. Tidak usah. Maka kemudian akhirnya kami berpisah. Tapi disitulah kita akhirnya banyak mengambil pelajaran. Makanya mendidik anak perempuan itu yang terpenting menjaga dari perbuatan ini. Banyak di antara kita mampu mencukupi kebutuhan anak perempuan kita, apa yang dia butuhkan itu. Tapi ternyata kita
tidak menjaganya supaya tidak terlukai kehormatannya. Dan ada sebuah penelitian ya, entah benar atau berapa persen ya, persentase akuratnya penelitian ini. Tapi kemudian saya mendapati ada sebuah penelitian yang mengatakan begini, rata-rata terjadinya perzinahan itu disebabkan karena perempuan yang mereka tidak terlalu dekat dengan bapaknya. Ketika tangki kasih sayangnya tidak tercukupi dari figur bapaknya, disitulah seorang perempuan itu akan mencari kasih sayang dari laki-laki lain. Kalau dia pas mendapatkan laki-laki yang tidak tahu aturan dan norma dan agama, itu terjadinya perzinahan. Tapi biasanya perzinahan itu tidak terjadi kepada perempuan-perempuan yang dekat dengan figur bapaknya. Ketika tangki kasih sayang dia itu tercukupi, maka dia tidak haus dengan kasih sayang yang diberikan laki-laki asing. Itu sebuah penelitian. Akuratnya berapa persen saya tidak tahu. Tapi disitulah saya baru memahami kenapa ya di dalam Al-Quran Allah banyak mengabadikan dialognya ayah dengan anak itu lebih banyak daripada dialognya ibu kepada anak. Karena memang kedekatan seorang bapak kepada anak itu sangat mempengaruhi karakter anak-anak kita. Nah ini yang kadang sering dilupakan sama seorang bapak ya. Dan mungkin juga teguran untuk saya evaluasi. Yang dibutuhkan anak dari seorang ayah bukan hanya nafkahnya, tapi seni berkomunikasi seorang bapak kepada anak itu akan membentuk bagaimana karakter dan akan membentuk roadmap-nya anak kita dalam kehidupan itu berdasarkan obrolan dia dengan orang tua, terutama bapak. Saya dekat sekali dengan ibu, tapi kalau mengarahkan roadmap kehidupan, ya saya ingatan saya terhadap obrolan saya dengan bapak. Saya baru akhirnya tahu, oh pantas kalau di dalam Al-Quran obrolannya ayah, bapak kepada anak itu jauh lebih banyak diabadikan oleh Allah daripada obrolan ibu kepada anak. Nah ini menjadi sebuah teguran untuk kita. Jadi perjalanan kita ketika melewati sirat itu akan betul-betul perjalanan kita ketika melewati sirat itu, maka jilatan api neraka yang bisa menjilat sampai ratusan tahun perjalanan itu akan tertahan, jilatan itu tidak bisa ke atas ketika tapak kaki yang sedang melintas di atas sirat itu adalah tapak kaki dari orang yang pernah memiliki anak perempuan, yang dia bersabar atas ujiannya, dia memberikan kewajiban kepada anak perempuan itu sampai anak perempuan itu terjaga dari segala macam keburukan dan terjaga kehormatannya. Maka orang tuanya, si ibarat kata ditulis itu di telapak kakinya, ini adalah orang tua yang telah bersabar terhadap anak perempuannya, dan itu menjadi sitron minan nar. Kata Nabi itu apa? Sitron minan nar, menjadi penjaga dan hijab antara orang itu dari api neraka. Contoh, ini yang kemudian kita harus pahami. Makanya saking beratnya ini, akhirnya kita bisa mengambil hikmah. Kalau ada di antara kaum muslimin, kaum muslimah, ketika belum diberikan keturunan, bukan karena Allah tidak sayang. Terkadang ada seseorang yang tidak diberikan keturunan karena Allah tahu kalau kamu memiliki keturunan, kamu akan berat untuk menjaganya. Atau yang kedua, Allah tidak memberikan keturunan kepada dirimu sebagaimana Allah tidak memberikan keturunan kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu kurangnya apa? Orang yang kemudian menjadi penghuni neraka, penghuni surga. Orang yang kemudian menjadi pemenang hatinya Nabi Muhammad setelah Ibunda Khadijah. Orang yang kemudian dicintai oleh para malaikat, Ibunda Aisyah. Tapi beliau tidak diberikan keturunan. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan surga kepadanya, bukan dari jalur anak, tapi dari jalur keridhaan pada hatinya ketika dia lapang menerima ketetapan takdir Allah ketika dia belum diberikan keturunan oleh Allah. Bukankah pintu surga jumlahnya ada 8? Dan Allah memberikan nama pada pintu-pintu surga sesuai dengan amalan yang memasukkan manusia ke dalam surga. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu aiman. Pintu aiman itu siapa? Pintu yang akan dimasuki 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan manusia, ada pintu ridho. Ada manusia nanti ketika dihadapkan kepada fakta 8 pintu surga ini, maka disitulah kita nanti akan menjumpai dalam kehidupan kelak di akhirat, ada fulan teman kita dipanggil pintu sholat, tapi dia tidak dipanggil pintu sedekah. Kenapa?
sholatnya bagus, tapi sedekahnya biasa. Ada teman kita, sahabat kita yang kita kenal dipanggil pintu sedekah, tapi tidak dipanggil pintu sholat, karena sedekahnya luar biasa ikhlas, tapi dia sholatnya biasa. Ada teman kita yang dipanggil pintu puasa, tapi tidak dipanggil pintu sedekah. Karena apa? Puasanya bagus, tapi sedekahnya standar. Ada teman kita yang mungkin tidak dipanggil pintu sholat, tidak dipanggil pintu sedekah, tidak dipanggil pintu jihad, tidak dipanggil pintu puasa, tapi dia dipanggil dari pintu ridho. Ketika apapun takdir yang Allah berikan kepadanya, dihadapi dengan hati yang ridho kepada keputusan Allah. Ada yang tidak dipanggil pintu ridho, tapi dipanggil pintu tobat. Karena apa? Dia bertobat dengan tobatan nasuha setelah dia bergunung-gunung melakukan kemaksiatan. Disitulah kita harus paham. Makanya kenapa pintu surga itu dibuat 8 oleh Allah? Kenapa pintu surga tidak dibuat gerbang 1 yang megah? Karena Allah ingin memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Semuanya manusia nanti akan memasuki surga sesuai dengan potensi amal yang menghantarkan mereka untuk mendapatkan surga. Dan potensi amal kita beda-beda, tidak usah dipaksa-paksa. Ada teman kita rajin puasa, kita nggak rajin puasa. Mungkin kita memang tidak dipanggil pintu puasa, tapi kita dipanggil oleh pintu ridho. Mungkin kita tidak dipanggil oleh pintu ridho, tapi dipanggil oleh pintu menahan marah dan memberikan maaf. Itulah yang menjadikan kita harus selalu berhusnudzon sama orang. Ya kan? Ada orang teman kita tiba-tiba kok sedekahnya gitu-gitu aja dia. Memang tidak dimudahkan dalam sedekah memang, tapi dimudahkan dia di dalam memaafkan orang. Ada teman kita memaafkan orang gampang, tapi giliran puasa susah. Oh, mungkin dia dipanggil oleh pintu memaafkan orang, tapi tidak dipanggil pintu puasa. Nah, itulah yang kita harus paham. Selalu ada alasan terbaik ketika kita memahami hikmah pada setiap kejadian yang berlaku pada kehidupan kita selama kita mengerti ilmunya. Itu yang kemudian kelima, yaitu mendidik anak perempuan. Kemudian yang keenam, apa yang kita lakukan? Qadarullah sudah 2:30 lebih ini. Qadarullahumma yasha. Berarti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan selesaikan ini. Berarti pertemuan berikutnya bisa menjadi pertemuan yang terakhir dalam perjalanan wujud sunnah obat akhirah. Baru mungkin nanti kita akan membahas kitab lain, entah apa kitab yang akan kita bahas. Tapi memang masih ada satu part, insya Allah akan kita bahas kembali. Apa sih perkara yang bisa mengokohkan tapak kaki kita ketika kita melewati sirat? Semoga kita dimudahkan menjaga akidah. Semoga kita dimudahkan membantu orang, apalagi membantu agama Allah, itu gede pahalanya di sisi Allah. Semoga kita dimudahkan untuk menjaga sholat kita. Semoga kita dimudahkan untuk menepis ghibah dari saudara kita. Dan dimudahkan untuk menjaga anak-anak kita. Baik anak laki-laki dari perzinahan ataupun anak perempuan yang kita jaga kesuciannya sampai dia menikah. 5 ini, kalau sudah kita kerjakan, maka langkah kaki kita sudah memiliki sandal-sandal besi dalam tanda kutip yang akan menjaganya dari jilatan api neraka. Padahal kita paham ya, jilatan api neraka bisa menjilat siapapun sepanjang perjalanan ratusan tahun, itu pun akan dijangkau oleh jilatan api neraka. Tapi bagi mereka yang menjaga 5 ini, dia menjaga akidahnya, dia menjaga kehormatan saudara muslim dan menepis ghibah, dia menjaga sholatnya 40 hari, kemudian dia memenuhi kebutuhan kaum muslimin dan merawat anaknya dengan baik, maka dia tidak akan tersengat dan tersilat oleh api neraka. What you should know about akhirah. Mengimani akhirat itu menenangkan, karena memberikan kepada kita sebuah harapan ada kehidupan berikutnya. Mengimani hari akhirat itu memberikan harapan, karena apapun yang tidak ideal yang kita dapatkan dalam hidup akan kita dapatkan gantinya di akhirat kalau kita mengikuti petunjuk Allah. Mengimani hari akhirat itu memberikan kekuatan, karena sesungguhnya perpisahan, rasa kerinduan yang muncul ketika ditinggalkan orang yang kita cintai, kedoliman yang kita peroleh, ada kekuatan yang kita akan dapatkan sempurna dalam kehidupan di akhirat ketika kita paham kehidupan kita itu 2 kali. Jangan pernah memiliki persepsi kehidupan itu hanya sekali. Siapapun yang hanya beriman kepada kehidupan di dunia, entah dia agnostik, entah dia sosialis, entah dia komunis, entah dia sekuler sekalipun, mungkin ketika masih muda dia masih ketawa, mungkin ketika masih muda dia masih bangga dengan agnostiknya. Tapi lihat, kalau kulitnya sudah mulai keriput, kalau rambutnya sudah mulai memutih, kalau dia sudah kehilangan
orang yang dia cintai, kalau dia sudah terdolimi dan dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, terus dari mana dia akan mendapatkan penggantinya kalau dia tidak percaya kepada hari akhir? Tapi kalau orang percaya hari akhir, walaupun kulitnya keriput, walaupun rambutnya memutih, walaupun dia mendapatkan kondisi tidak ideal di dunia, walaupun dia mendapatkan kedoliman dan ternyata pengadilan di dunia tidak bisa memberikan kepadanya keadilan, walaupun dia disiksa dengan kerinduan dengan orang yang dia cintai yang telah meninggal dunia, kalau dia beriman kepada hari akhir, dia tenang, ada harapan, ada kekuatan. Karena kehidupan kita bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Dan kehidupan berikutnya ditopang dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga keluarga-keluarga muslim di Munchen selalu terjaga. Semoga perjalanan kita yang panjang menelusuri tentang what you should know about akhirah selalu memberikan harapan. Kalau ada di antara keluarga muslim Munchen ini yang diberikan rasa sakit, tenang ya ibu, jangan pernah khawatir. Tidak ada rasa sakit yang ibu dan bapak rasakan kecuali akan diganti oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi di akhirat. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang ditinggalkan orang yang dicintai, mungkin ada yang sudah ditinggalkan anaknya, mungkin ada yang ditinggalkan saudaranya, tenang ya, kehidupan di akhirat kita akan berjumpa kembali. Tidak perlu nunggu di akhirat, bahkan di alam barzakh pun kita akan berjumpa kembali selama kita taat kepada Allah. Selalu ada harapan, ketenangan, dan kekuatan bagi mereka yang beriman kepada hari akhir. Siapapun orang-orang, anak-anak muda yang sekarang lagi membanggakan agnostik, membanggakan sekulerisme, membanggakan sosialisme, moga-moga dengan kulit mereka yang keriput, uban mereka yang putih, mereka akan sadar. Bahkan kalau bisa sebelum itu datang pun mereka kembali ke jalan hidayah. Karena orang yang mendustakan hari akhir adalah orang yang paling frustasi dan depresi di dalam hidupnya kalau tertimpa masalah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah. Khi, buka dulu. Kita di mana, Khi? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Khi. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلق
نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Di sini, Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama